Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribuner yang berbahagia, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu ini adalah sebuah anugerah kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan tahun 1464 Hijriah, dan tidak semua orang dapat sampai ke Ramadan tahun ini. Dan tentu amalan-amalan yang perlu kita ditingkatkan di sisa akhir Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan tentunya semua muslim diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan, dan tentu pelaksanaan saum Ramadan ini banyak faktor yang harus terus kita meningkatkan, baik dari segi ibadah mahdoh atau ghairul mahdoh. Karena Ramadan ini selain dari ibadah mahdoh juga ada ibadah yang bersifat dimensi sosial. Kita tahu bagi seseorang muslim yang tidak bisa melaksanakan saum Ramadan, dan itu bisa dilaksanakan dengan membayar fidyah. Tentu tidak semua orang ketika meninggalkan puasa Ramadan dibayar dengan fidyah. Ada 3 golongan ketika seseorang tidak bisa melaksanakan Ramadan tapi bisa diganti dengan fidyah, tidak dengan puasa di hari di luar Ramadan. Itu ada 3 golongan. Pertama, yaitu orang tua yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Yang kedua, orang sakit yang diperkirakan tidak akan sembuh total sakitnya. Dan yang ketiga, ibu hamil atau ibu menyusui yang menurut rekomendasi dokter lebih baik tidak berpuasa. Nah, ketiga kategori itulah umat muslim bisa membayar puasa dengan fidyah, dan kita tahu fidyah itu dibayar berbentuk bahan makanan pokok atau dengan uang, dan tentu ini adalah ibadah berdimensi sosial. Jadi dapat memberikan terhadap orang miskin, orang fakir miskin dari fidyah tersebut. Kemudian di bulan Ramadan ini akan merasa lengkap, akan merasa sempurna puasa kita apabila diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Tentu ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim terkait zakat fitrah. Siapapun itu, apakah bayi baru lahir di tanggal akhir bulan Ramadan, ya wajib dibayar zakat fitrahnya. Tentu zakat fitrah itu juga sama amaliyah yang berdimensi sosial, karena kita tidak ingin saudara-saudara kita muslim yang dari sisi finansialnya kurang merasa tidak bahagia karena tidak bisa makan di hari raya fitri. Untuk itu, dengan kita membayar zakat, tentu ini adalah tatanan sosial keagamaan Islam yang sangat besar pengaruhnya, yang memperpendek jarak antara si miskin dengan si kaya. Dan tentu kita pahami di dalam pemahaman Islam itu bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan, adalah milik Allah. Dan tentu
harta yang kita miliki itu dan Allah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat, ya kita wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan berzakat maka akan dapat mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Jadi harta yang dizakatkan itu bukan yang terbaik, tapi sekedar ya harta sekedar yang kita miliki untuk atau beras misalkan sebagai wajib mengeluarkan beras sebagai zakat fitrah, ya yang kita punya aja, dan ya sebagian kecil, tidak semuanya gitu kan, sebagian kecil hanya sekedar 2,5 kg beras. Artinya itu wajib kita tunaikan sehingga saudara-saudara kita seagama pada saat Hari Raya Idul Fitri itu ya sama-sama berbahagia seperti kita. Kemudian tentu zakat tidak saja hanya dibayarkan dengan makanan pokok berbentuk beras, tapi zakat juga bisa ditunaikan dengan membayar dengan uang seharga nilai beras yang dizakatkan. Kalau mungkin di Kota Bandung itu sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah, dan harga di sekitar Bandung itu ya dari beras 2,5 kg itu seharga Rp40.000. Berbeda mungkin dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, itu zakat yang diuangkannya atau dibayar dengan Rp38.000, dan daerah-daerah lain juga mungkin beda karena itu berdasarkan harga beras di tempat di mana orang itu tinggal. Kemudian kita maklumi juga bahwa selain zakat fitrah juga seorang muslim wajib membayar zakat mal, zakat harta, baik itu dari hasil pertanian, perdagangan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah zakat profesi. Siapapun orangnya yang mempunyai pekerjaan, mempunyai profesi yang lebih atau setara dengan nisab 85 gram emas, maka semua wajib membayar zakat mal atau zakat profesi. Dan alhamdulillah mungkin di kalangan pemerintah, terutama di Kementerian Agama, itu yang namanya zakat profesi itu ya sudah biasa karyawan membayarnya, yang dibayar setiap bulan sekali, tidak di akhir tahun. Dan tentu kami berharap penyaluran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal itu ya disalurkan ke lembaga-lembaga resmi. Kita punya Bajnas, Badan Amil Zakat, di setiap kabupaten kota ada, juga provinsi ada, dan juga Lajnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, itulah lembaga yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, memberdayakan, dan menyalurkan dari zakat yang diterima. Dan tentu ini adalah niat kita yang bagus, yang baik apabila betul-betul zakat itu disalurkan, dibayarkan kepada lembaga resmi. Kami tidak menyalahkan, kami tidak memvonis gitu kan bagi masyarakat yang ingin langsung membayar zakat kepada fakir miskin, namun mungkin secara administratif itu ya tidak bisa terekap apa yang Bapak Ibu bayarkan, karena kita tahu berdasarkan data yang kami peroleh, yang kami terima di tahun 2024 akhir itu,
potensi zakat, baik itu zakat fitrah dan zakat mal itu sebanyak 36 triliun. Tapi yang terhimpun hanya 6,5 triliun. Itu artinya bukan berarti orang muslim tidak membayar zakat, tapi mungkin tidak terekap secara administrasi sehingga tidak terlaporkan. Dan mudah-mudahan kami husnudon gitu kan, dengan angka 6,5 yang bisa dikumpulkan, bisa terhimpun di lembaga atau di Bajnas itu, ya mudah-mudahan di luar itu ya kaum muslimin dapat membayar zakatnya, karena ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.